Salam jumpa sahabat Cakrawala dimanapun Anda berada. Senang sekali kita jumpa lagi dalam program unggulan Radio Cakrawala, program Langino Palu, di mana Radio Cakrawala bekerja sama dengan pemerintahan yang ada sebagai salah satu bentuk dedikasi dan publikasi terhadap kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Sulawesi Tengah. Dan juga tentunya menjadi sarana komunikasi dan sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat. Sehingga sahabat Cakrawala diharapkan dari program ini, masyarakat dapat mendukung setiap apa yang menjadi program pemerintah. Dan kalau sahabat Cakrawala lihat pada saat ini saya berada di kantor BNN Sulawesi Tengah dan tentunya senang sekali kita langsung saja nantinya akan menyapa narasumber kita yang sudah siap menemani sahabat Cakrawala dalam program Langino Palu. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah penanganan penyalahgunaan narkoba yang ada di Sulawesi Tengah. Baik sahabat Cakrawala, saya langsung saja berkenalan dengan narasumber yang akan siap menemani sahabat Cakrawala di pagi hari ini. Saya langsung saja dengan Kabak Umum BNNP Sulawesi Tengah, Ibu Masnawati Rahman SEMM. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabar pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, sehat ya? Sehat. Okay. Ya, kemudian dengan Kabid Rehabilitasi BNNP Sulawesi Tengah, Ibu Haja Ruswati Escape MAP. Bagaimana kabar pagi hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Sehat-sehat walafiat, luar biasa. Dan yang terakhir adalah, ini sudah tidak asing lagi ya, beberapa waktu yang lalu kita bertemu ya. Ini dengan Mas Masyur Tunggal. Siap, luar biasa. Oke, baik sahabat Cakrawala, tentunya narasumber saya yang sudah siap menemani sahabat Cakrawala. Jangan kemana-mana, tetap 89,2 FM bersama dengan Lisa dalam program unggulan Radio Cakrawala, program Langino Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sugeng Supriyanto, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, menghimbau, mengajak kepada seluruh instansi pemerintah, swasta, BUMN, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, penggiat anti narkoba, dan seluruh komponen masyarakat di Sulawesi Tengah. Narkoba merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Indonesia sudah dalam kondisi darurat narkoba. Narkoba di Sulawesi Tengah sudah merambah ke seluruh pelosok-pelosok desa dan tanpa batas usia. Untuk itu, kami mengajak masyarakat Sulawesi Tengah untuk peduli terhadap permasalahan narkoba melalui pembangunan ketahanan keluarga. Sebagai basis pembentukan perilaku anti penyalahgunaan narkoba harus terus diperkuat dan dikembangkan. Pembangunan ketahanan keluarga harus terus diintensifkan melalui pendekatan pendidikan keluarga. Berdasarkan penelitian terbaru tahun 2019, Sulawesi Tengah berada di peringkat keempat untuk jumlah penyalahguna di Indonesia sebesar 52.341 jiwa. Mari bersama kita wujudkan Sulawesi Tengah yang bersih dari narkoba. Sulawesi Tengah bangkit, stop narkoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat, teman, keluarga yang terlanjur mengkonsumsi narkoba, mari kita selamatkan mereka dengan lapor diri ke IPWL, institusi penerima wajib lapor yang ada di rumah sakit daerah masing-masing, atau datang ke klinik Pratama Musi Pakabelo, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Dewi Sartika nomor 49, Palu Selatan. Gratis dan tidak diproses hukum. Oke, baik sahabat Cakrawala, kembali lagi bersama dengan Lisa di 89,2 FM dalam program Langino Palu. Dan kita langsung saja akan berbincang-bincang pada pagi hari ini. Dan sebelum kita nantinya akan berbicara mengenai penanganan penyalahgunaan narkoba yang ada di Sulawesi Tengah, tepatnya nanti yang akan banyak berbicara adalah Kabid Rehabilitasi. Saya ke Ibu Masnawati sebagai Kabak Umum BNNP Sulawesi Tengah. Nah Ibu, saya minta sedikit Ibu menjelaskan seperti apa kebijakan BNN untuk penanganan narkoba yang ada di Sulawesi Tengah. Baik, selamat pagi sahabat Cakrawala. Berbicara mengenai kebijakan BNN, kebijakan nasional untuk penanganan narkotika, ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang 35 tahun 2009 di pasal 4, di situ menyatakan bahwa negara menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.
Betul. Kemudian kedua, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia terhadap penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, kemudian menjamin pengaturan upaya rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika. Baik, dan bagaimana dengan program yang ada di BNN Sulawesi Tengah sendiri, Bu? Baik, secara garis besar strategi nasional tadi, upaya penanganan seperti apa, kemudian ada strategi-strategi tentunya yang kita lakukan melalui program pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ada 2 strategi, yang pertama dengan demand reduction, yang itu pencegahan penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat tentunya melalui sosialisasi, KIE dan lain sebagainya. Kemudian pemberdayaan masyarakat dalam bidang P4GN. Selanjutnya mendorong pecandu untuk bisa melaporkan diri dan mendapatkan layanan rehabilitasi. Kemudian rehabilitasi tentunya juga secara berkelanjutan, baik itu medis maupun rehabilitasi sosial. Nah, selanjutnya strategi kedua adalah melalui supply reduction, di mana memberantas jaringan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Jadi memberantas jaringan, kemudian melakukan kerjasama dengan pihak terkait tentunya, memperkuat interdiksi, kemudian membuat miskin jaringan dan sindikat narkotika. Membuat miskin jaringan sindikat narkoba itu seperti apa itu, Bu? Ya, dengan TPPU. Jadi ada program pencucian uang seperti itu. Baik, dan Ibu juga tentunya sebagai salah satu Kabak Umum tentunya mempunyai giat yang luar biasa dalam kegiatan ini. Iya, siap. Kami mendukung semua program dengan bidang teknis tentunya. Dengan bidang teknis tentunya. Ya, Ibu, sejauh mana peran BNN Sulteng dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Tengah? Kami melakukan berbagai upaya, tentunya kalau berbicara mengenai penanganan narkotika memang BNN tidak bisa sendiri. Kami butuh partisipasi seluruh lapisan masyarakat, seluruh stakeholder, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten kota maupun seluruh masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan. Nah, kemudian program-program juga yang kami lakukan selama ini antara lain untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Kenapa ketahanan keluarga? Karena diupayakan bahwa BNN akan melatih semua keluarga untuk menjadikan anak-anaknya menjadi lebih baik. Karena dengan anak-anak yang lebih berperilaku lebih baik, tentunya ini bisa menjadi benteng bagi anak-anak itu sendiri. Kemudian program-program lain yang juga menjadi unggulan kami adalah kita kan tahu bahwa penyalahgunaan narkotika itu sekarang ini bukan hanya menyasar daerah kota perkotaan, bukan hanya menyasar sekarang perkotaan, tapi sampai di desa. Ya? Nah, oleh karena itu ada program yang namanya program Desa Bersinar. Jadi Bersinar. kami berharap bahwa setiap desa ataupun kelurahan itu bisa mandiri, secara mandiri menangani masalah penyalahgunaan narkotika di wilayahnya, seperti itu. Kalau dari Ibu sendiri gitu ya, dengan penanganan peran BNN Sulawesi Tengah dengan program-program yang sudah disampaikan tadi, ada nggak yang menjadi kesulitan? Kesulitan apapun itu pasti ada kesulitan, tapi kami tetap optimis bahwa dengan niat baik kami, tentunya dengan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, semua kesulitan itu bisa kita atasi. Nah, salah satu kesulitan misalnya di bidang rehabilitasi, nanti mungkin lebih teknis Kabit Rehab juga bisa menjelaskan bahwa kami kesulitan untuk meminta atau misalnya orang mau datang lapor diri karena kesadaran masyarakat itu menakutkan ya. Betul. Dengan momok mungkin juga ada stigma negatif dari masyarakat bahwa kalau sudah datang lapor diri nanti misalnya bisa terkena kasus hukum dan lain sebagainya. Jadi salah satu kesulitan yang kami hadapi itu. Kemudian juga dengan kami sumber daya terbatas baik secara personil, sumber daya manusia maupun misalnya dengan keuangan. Oleh karena itu, tapi berdasar dengan hal itu sebenarnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah lain yang juga bisa mendukung kami dalam
penanganan masalah narkotika, misalnya ada terbitnya Impres, Instruksi Presiden mengenai Rencana Aksi Nasional P4GN. Nah, di situ memerintahkan kepada menginstruksikan kepada seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk ikut serta melaksanakan Rencana Aksi Nasional, tentunya yang terkait dengan tupoksinya masing-masing. Tetapi ada hal-hal empat instruksi yang disampaikan bahwa setiap pemerintah daerah yang pertama diharapkan punya peraturan daerah tentang penanganan P4GN. Itulah salah satu mungkin yang bisa menjadi pemecah kesulitan atau masalah yang kami hadapi untuk penanganan masalah narkotika. Dengan adanya peraturan daerah diharapkan memang daerah bisa ikut serta mensukseskan program, kemudian penanganan di wilayah tersebut tentunya lebih komprehensif dengan bantuan semua pihak. Kemudian pelaksanaan tes urin. Nah, pelaksanaan tes urin di salah satu instruksi tersebut khusus untuk ASN, setiap pemerintah daerah diharapkan minimal 2% setiap tahun melaksanakan tes urin kepada seluruh ASN-nya. Kemudian pembentukan Satgas. Nah, pembentukan Satgas juga diharapkan setiap pemerintah daerah memerintahkan setiap OPD-nya untuk membentuk Satgas. Tentunya ini terkait nanti dengan sosialisasi yang akan dilakukan di wilayah atau di lingkungan instansi tersebut. Kemudian ada setelah pembentukan Satgas ada sosialisasi. Jadi sosialisasi diharapkan juga setiap OPD melaksanakan sosialisasi di lingkungannya masing-masing, tentunya dengan dukungan dari BNN. Jadi BNN memberikan pelatihan kepada setiap relawan yang ingin menjadi relawan. Itu yang akan memberikan sosialisasi menjadi perpanjangan tangan BNN tentunya untuk sosialisasi di lingkungannya. Kalau relawan itu sendiri berarti siapa saja bisa? Siapa saja bisa. Dan itu nanti akan dilatih, Bu, ya? Iya, dilatih oleh BNN. Nah, sebelum nantinya kita berbicara mengenai penanganan penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tengah, saya mau bertanya sedikit sebagai Kabak Umum. Apakah tadi kan menyebutkan ASN, apakah kalau dengan teman-teman yang di kantor BNN sendiri itu apakah juga selalu di tes urin, pernah dites urin atau bagaimana dengan ASN ya? Kan tadi berbicara tentang itu ya? Betul. Itu bagaimana? Tentunya kalau kita mau bersih-bersih, kita harus bersih dari internal kita dulu. Bagaimana mau menyapu yang bersih kalau misalnya sapunya juga kotor kan seperti itu. Jadi saya bisa menjamin bahwa untuk kami di BNNP Sulawesi Tengah kami rutin melaksanakan tes urin, bahkan bukan cuma untuk BNNP Sulawesi Tengah, seluruh pegawai BNN jajaran Sulawesi Tengah kami melaksanakan tes urin rutin setiap tahun. Rutin setiap tahun? Setiap tahun, iya. Nah, jadi jangan coba-coba ya Mas Tunggal, bukan ya? Oke, nah baik Sobat Cakrawala, demikian perbincangan kita sebelum kita masuk di tema yang menjadi topik kita, penanganan penyalahgunaan narkoba. Kita sudah berbicara banyak mengenai bagaimana BNN begitu luar biasa mendukung setiap apa yang menjadi program pemerintah, dan juga tentunya Sahabat Cakrawala, kita juga harapkan buat Sahabat Cakrawala yang mendengarkan program ini akan mendapatkan banyak pelajaran seperti apa dan bagaimana, apalagi hari ini kita akan berbicara mengenai rehabilitasi. Baik Sahabat Cakrawala, jangan kemana-mana, tetap 89,2 FM bersama dengan Lisa dalam program Langino Palu. Apa itu yang kau harapkan, dijelajahi dengan obat-obatan hingga terbungkam akan SMA Kristen Bala Keselamatan Palu menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2020-2021. Dengan moto takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, SMA Kristen Bala Keselamatan Palu mendidik para siswa untuk memiliki kompetensi dan akhlak yang baik. Dengan tujuan generasi yang cerdas, SMA Kristen Bala Keselamatan Palu didukung dengan ruangan yang nyaman untuk proses belajar mengajar serta ketersediaan laboratorium untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar. SMA Kristen Bala Keselamatan Palu juga dilengkapi dengan fasilitas dan juga lapangan olahraga untuk para siswa dan siswi. SMA Kristen Bala Keselamatan Palu juga memiliki tenaga pengajar yang kompeten pada bidangnya. Dengan standar pendidikan latar belakang S1, SMA Kristen Bala Keselamatan Palu mendidik anak-anak Anda menjadi siswa-siswi yang berkualitas. Segera daftarkan anak-anak Anda di SMA Kristen Bala Keselamatan Palu, beralamat di Jalan Toua nomor 80 Palu, telepon 0852 4147 2964. Untuk pendaftaran online
silakan kunjungi sites.google.com/view/SBK Palu. SMA Kristen Bala Keselamatan Palu, untuk generasi cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Pertama ku jumpa dirimu, kau sendiri di sudut geram. Oke, baik sahabat Cakrawala, semakin menarik perbincangan kita di program Langino Palu tentunya di pagi hari ini, dan saya langsung saja akan bertanya kepada Ibu Haja Ruswati Eskep MAP sebagai Kabid Rehabilitasi BNNP Sulawesi Tengah. Ya, Ibu, ini kan yang saya tahu ya, narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, terus bahan-bahan berbahaya. Terus nafsa itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Bagaimana penjelasannya mengenai ini, Bu? Narkoba itu sebenarnya ya sesuai tadi saya dijelaskan. Kemudian narkoba sebenarnya itu adalah zat atau obat dari dari alami atau tanaman yang dapat mempengaruhi atau mengganggu kesadaran, daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, perasaan dan perilaku. Ya. Sehingga dapat menyebabkan ketergantungan dan gangguan kesadaran. Ketergantungan dan gangguan kesadaran. Padahal sebenarnya kalau narkotika sendiri itu sebenarnya di dunia kesehatan itu bisa dipakai ya? Iya, bisa jadikan pengobatan seperti betul. Contohnya morfin itu kan bisa Betul. dapat mengobati pasien yang Ya. mengalami nyeri hebat seperti misalnya pada penyakit jantung Ya. atau kanker. Atau biasa itu kanker payudara kan nyeri hebat, terjadi nyeri sangat-sangat hebat, dia biasanya dokter itu memberikan terapi morfin. Iya. Tetapi kalau itu digunakan dengan berlebihan, apalagi sampai ketergantungan, itu mempunyai dampak yang tidak baik bagi tubuh kita. Iya. Bagaimana cara kerja narkoba dalam tubuh kita itu, Bu? Cara yang sebenarnya itu narkoba itu dalam tubuh kita itu yang paling pertama, paling awal yang dipengaruhi adalah otak. Otak kita ya? Sebagaimana kita ketahui, otak itu fungsinya adalah mengendalikan seluruh aktivitas yang ada dalam tubuh kita. Betul. Jadi kalau otak yang terganggu mutlak keadaan tubuh kita terganggu. Misalnya bisa terganggu pola berpikir kita. Ya. Pola berpikir kita sehingga anak-anak itu dalam hal yang menuntut ilmu pengetahuan konsentrasinya bisa terhambat. Kemudian fungsi otak juga itu adalah memerintahkan apa yang kita atau memori yang ada dalam tubuh kita untuk ini. Misalnya otak itu memerintahkan untuk itu konsentrasi untuk buang air kecil. Okay. Mutlak kalau terjadi itu bisa misalnya anak-anak itu seorang remaja itu tidak sadar sampai bisa lupa bahwa saya mau dalam hal ini, misalnya nanti rasa kebeletnya itu mau baru ke kamar mandi. Kemudian juga itu otak itu yang menghantarkan bahwa rasa nyeri hebat. Jadi mutlak kalau orang yang pakai narkoba untuk berkonsentrasi dalam hal melaksanakan sesuatu itu terhambat. Jadi bisa terjadi juga penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran. Ya, penurunan kesadaran. Oke. Intinya itu. Iya. Bagaimana? Kenapa gitu ya? Kita sebagai anak muda gitu ya. Kalau di Sulawesi Tengah sendiri, kalau beberapa waktu yang lalu saya sempat berbicara dengan Mas Tunggal dan juga Ibu Ayu bahwa usia pengguna narkoba di Sulawesi Tengah itu ada yang mulai dari kecil ya. Dari kecil sampai usia orang tua juga ada, Bu ya. Kemarin waktu di klinik kita itu ada anak-anak itu umur kelas SD umur 9 tahun 10 tahun itu 9 tahun. Iya, datang melaporkan gurunya mengantar ke klinik untuk dilakukan asesmen karena rupanya itu anak itu maksudnya sudah kelihatan perilakunya berubah karena ini kan narkoba dapat merubah perilaku. Anak-anak itu sudah mulai melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan seperti melakukan penjarahan atau menghadang-hadang temannya
meminta-minta uang. Oh, malak gitu ya? Karena Apa ya? Ha-ha. ingin punya uang. Ingin punya uang, betul. Itu ingin punya uang karena ini narkoba ini kalau disalah orang ini bisa saja membuat orang bisa jadi kaya. Begitu. Jadi berada. Iya, Maksudnya jadi yang tadinya tidak punya uang, tidak punya apa, tapi dengan bujukan-bujukan para bandar ini Iya. atau para kurir ini, akhirnya itu anak-anak itu sempat tertarik supaya dia bisa beli baju yang bagus, Betul. bisa berpenampilan seperti teman-teman yang berada, orang-orang yang kaya. Jadi itulah sasaran para bandar atau para kurir pada anak-anak yang anak-anak di bawah umur supaya bisa menjadi sebagai jembatannya untuk ini. Begitu. Iya. Tapi kalau di Sulawesi Tengah sendiri berarti selain anak-anak juga orang tua juga ada ya? Orang tua juga ada. Seperti kemarin biasa seperti kalau ada penangkapan di Polres itu kebanyakan yang istilahnya yang produktif orang-orang yang ini yang karena berpikir misalnya contoh Iya. kerjaannya kemarin cuma sebagai buruh pasir yang ambil pasir Iya. terus ditawarkan untuk pekerjaan ini yang cuma 1 kali kerja bisa dapatkan Langsung mendapatkan uang yang besar misalnya sampai 250.000 kalau dia bagali pasir cuma hanya Sedikit untuk hanya untuk beli bahan makanan untuk 1 hari itu. Satu Tapi hari, kalau iya. dengan sebagai kurir dia Iya, wah. bisa saja punya mobil, punya apa kan semua manusia kan punya impian Bu. Jadi Iya. halal dan haramnya di belakang persoalan. Yang penting kita cari uang dulu Iya. ya. Itu bujuk rayu yang luar biasa itu. Saya berharap sahabat Cakrawala di rumah ketika ada yang mengajak, mungkin diajak untuk melakukan sesuatu hal yang menjual narkoba itu, jangan sampai ya Bu ya. Apalagi generasi muda ya, benar. Dan kalau di usia anak-anak tadi itu kan mereka apa yang mereka konsumsi itu Bu? Biasanya itu anak-anak itu yang dia konsumsi itu coba-coba saja dulu Bu ya. Coba-coba. Biasanya itu bensin ya, premium itu bensin. Bensin. Jadi dia Iya, betul. yang diisap-isap saja awal-awalnya, kemudian Oke. lama kelamaan pil koplo itu yang banyak itu seperti THD Iya. kemudian komis yang dicampur-campur dengan ini. Nah, Itu juga ya apa lem Bu ya? lem Fox itu sudah yang dicampur Waduh. tadi Iya. itu. Jadi awalnya itu saja lama-lama kalau sudah ini dia cari yang lebih mengarah sudah biasa ke sabu. Iya. Tapi anak-anak juga di bawah umur sudah ada yang pakai sabu-sabu Bu karena kita di klinik kita itu sudah ada yang diantar oleh keluarga dengan memakai pas di tes urin itu hasil satnya itu adalah amfetamin dan metamfetamin berarti itu sabu-sabu Bu. Sabu-sabu Iya, itu yang masih usia Sabu-sabu itu tidak mengenal usia, Tidak mengenal Bu. usia, Pokoknya ya, siapa saja sabu-sabu bisa. yang banyak beredar di provinsi di masyarakat ini adalah itu sabu-sabu itu saat narkoba yang banyak beredar sabu-sabu. Kecuali kalau misalnya penggunanya itu misalnya dari Jawa atau kuliah di Jawa itu biasa sudah di situ yang banyak macam-macamnya biasa seperti pakai ganja. Tapi kalau yang ada datang di klinik kami di sini di BNNP itu ya sekitar 99% itu pengguna sabu. pengguna sabu. Iya. Sebenarnya apa ya yang menjadi pemikiran begitu yang menyebabkan seseorang ingin mencoba narkoba? Padahal kan sebenarnya kita sudah tahu hal-hal buruknya untuk diri kita sendiri, tapi kita kok masih ingin mencoba? Sebenarnya bagaimana itu Bu? Itu tadi seperti sudah saya jelaskan tadi itu karena ingin bersenang-senang. Ingin bersenang-senang. Bersenang-senang misalnya dia punya masalah atau apa, nah dengan penyampaian temannya, teman gaulnya itu bahwa kalau misalnya anak-anak itu di rumahnya bete atau ada persoalan dengan orang tua, merasa tertekan, jadi dia dibujuk-bujuk lah, dibujuk rayu sama temannya, gampang itu untuk kita keluar dari suatu persoalan itu, coba gunakan ini, coba ini. Jadi itu ingin coba-cobanya itu, tapi yang paling ngetren itu anak-anak itu karena ingin bersenang-senang dan ingin jadi orang gaul. Ingin jadi orang gaul. Iya, karena pengguna narkoba itu merasa ya. Kalau kita pakai narkoba itu rasanya hebat ya Bu ya, hebat. keren yang jadi ganteng gitu ya, jadi gagah, cantik, percaya dirinya tinggi. Berarti kalau mungkin kalau kita melihat ada yang seperti itu juga mungkin kita harus mungkin ini ada sesuatu gitu ya, begitu Bu ya. Betul. Jadi dalam hal ini anak-anak itu lebih banyak itu karena
perhatian orang tua juga yang kurang. Jadi Perhatian kayak orang tua, broken betul. begitu. Jadi saya lihat kebetulan juga saya perawat, Bu. Oke. Saya lihat Ya. itu anak-anak datang itu karena kalau lama-lama di antara orang tuanya pasti sesuatunya akhirnya mama itu Mama itu atau Mama itu ya atau mama itu. Iya, Tapi jarang bilang papa. begitu. Mama, Mama. itu. Ah, Oke. mama. Jadi Ah, ah. berarti dalam hal ini Iya. ini seorang ibu Ya. harus lebih perhatian dengan anaknya. Karena saya lihat biasa kalau macam materi ya biasa kan kalau misalnya mungkin minta sama mama, Ya. mama menyalahkan papa, Betul. papa cuma kasih uang belanja sekian. Jadi Hmm, seakan-akan biasa ya mama Mama. begitu. Mungkin kurang perhatian dari orang tua. Perhatian dan dukungan dari keluarga orang tua itu menjadi salah satu ketahanan keluarga, Bu ya. Kekuatan, Bu ya. Jangan sampai kita anak-anak kita yang kita tidak tahu ternyata sebenarnya sudah mencoba ke narkoba, tetapi dengan dukungan orang tua pastinya itu akan anak-anak kita akan menjadi anak yang luar biasa pastinya, Bu ya. Iya, jadi Ha-ha. dalam hal ini pesan saya peran Iya. orang tua, Peran orang tua, betul. terutama ibu Hmm, sangat-sangat dibutuhkan dalam hal memperhatikan situasi dan kondisi anak-anak Betul. kita karena ibulah yang paling dekat atau maksudnya yang satu kali Setuju. dalam Satu satu kali kali 24 24 jam ya. itu Iya. sangat-sangat ini bisa boleh dikata sekitar 70% ketergantungan seorang anak itu Iya. kepada ibunya. kepada ibunya. Oke. Kalau Ibu Kabak mungkin mau menambahkan? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi dan menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Kabit Rehab bahwa memang peran orang tua sangat dibutuhkan Betul. di dalam menciptakan perilaku anak yang lebih baik tentunya. Iya. Dalam hal ini konteks ketahanan keluarga itu Ketahanan yang kita keluarga. butuhkan sebagai upaya untuk menangkal hal-hal buruk atau negatif yang kemungkinan bisa menyerang anak-anak kita. Seperti itu mungkin, Pak. Betul, ketahanan keluarga memang kita harus betul-betul memperhatikan anak-anak kita karena kekuatan dari orang tua juga menjadi kekuatan anak, Bu ya. Iya. Betul sekali. Oke. Nah, saya ke Mas Tunggal nih. Mas Tunggal, sebagai generasi Ya. muda, kenapa menurut Mas Tunggal, kenapa anak muda, generasi muda itu menjadi sasaran utama pengedar narkoba? Kalau saya lihat secara pribadi ya, Ya. karena ya itu tadi sudah dijelaskan sih beberapa partnya. Ya. Cuman kalau menurut pandangan saya, nah karena ada beberapa faktor. Yang pertama itu tadi faktor karena selalu ingin diperhatikan. Sebenarnya maaf Ya. saya buka ya. Oh ya, nggak Maaf. apa-apa. Oh ya. Ya. Karena selalu ingin menjadi pusat perhatian. Maksudnya remaja, anak muda pasti selalu ingin selalu diperhatikan oleh lingkungan sekitarnya. Itu sebenarnya salah satu faktor besar menurut saya di mana sehingga ketika dia merasa tidak bisa seperti apa yang dia inginkan, disitulah mulai faktor stres itu datang. Ya. Nah, makanya tadi saya sangat setuju tentang ketahanan keluarga. Itulah mungkin pentingnya ketahanan keluarga, walaupun mungkin maksudnya saya berkeluarga, tapi saya sangat menyimak tadi pembicaraannya sangat hikmat. Di mana saya sih dari penjelasannya saya mendapatkan dua gambaran ternyata di dalam ketahanan keluarga itu ada dua faktor yang itu mempengaruhi faktor eksternal dan faktor internal keluarga sendiri. Mungkin di dalam keluarga sendiri itu masalah-masalah yang ada di dalam keluarga. Nah, selanjutnya yang tadi pentingnya perhatian di dalam keluarga yaitu terutama ibu, sekitar disampaikan sama Ibu Kabit tadi sekitar 70%. Saya sangat setuju, bahkan kalau bisa sih 90%. 90% ya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk anak muda, kalau saya secara pribadi ya mari kita produktif, mari Betul. kita isi kegiatan-kegiatan positif. Kalau misalnya memang kita merasa perlu untuk berbicara ke orang lain, saya akan langsung berbicara ke orang lain. Nah, yang jadi masalah sekarang banyak anak-anak yang merasa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, bahkan dengan memanfaatkan media sosial. Dia malah curhat di media sosial. Nah, pengedar ini melihat, wah ini anak kayaknya ada masalah. Disitulah sebenarnya salah Ada satu celah ya, ada ada celah celahnya. untuk masuk. Jadi pengedar bisa saja mungkin dia menyamar sebagai apa, pura-pura jadi temannya. Ketika misalnya dia sudah dapat celahnya, oh anak ini ternyata kalau misalnya ditawari contohnya rokok atau apa,
atau diajak pergi jalan atau kemana, nanti saya tawarilah barang itu. Disitulah sebenarnya ada banyak celahnya, tapi salah satu celahnya di situ sih kalau menurut saya pribadi. Baik, dan memang kayaknya celah-celah yang seperti itu kita memang harus melihat benar-benar ya, seperti tadi yang sudah kita katakan bersama bahwa keluarga itu sangat penting Ibu ya, membantu mendukung anak-anak kita. Saya mau sedikit bertanya, bagaimana kalau alkohol itu gimana Bu ya? Itu juga termasuk dalam ini narkoba alkohol? Ke Ibu. Alkohol itu merupakan, itu kan juga bisa menjadi ketergantungan ya. Jadi alkohol itu termasuk juga bagian daripada narkotika tadi itu. Okay. Ya, jadi alkohol itu dapat mempengaruhi juga kesadaran otak. Jadi kita lihat saja contohnya di masyarakat kan yang sudah mengkonsumsi alkohol yang kebanyakan, mutlak terjadi penurunan kesadaran sampai bahkan tidak sadar. Nah, jadi itu di semua otak yang dipengaruhi. Jadi gangguan kesadaran akan akan terganggu. Itu kan kalau di desa-desa ya, kita nggak perlu ini lagi Bu ya, kayak cap tikus gitu ya, apa gitu. Itu ditangkap juga nggak sih? Kalau alkohol itu tidak ditangkap Mbak. Nggak ditangkap? Ya. Mungkin menambahkan sedikit Mbak. Kami BNN kebetulan kalau berbicara mengenai alkohol memang termasuk salah satu dari narkoba, karena dia bahan adiktif lainnya. Hanya kami memang untuk di BNN sendiri fokus kami adalah narkotika sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009. Oke, berarti memang seperti apapun itu, bentuknya seperti apapun itu, kalau sudah masuk dalam narkotika itu nggak main-main dengan BNN ya, betul. Kalau Ibu sendiri sudah pernah pengalaman menangkap? Kebetulan kami ada bidang teknis Mbak, ada bidang teknis bidang pemberantasan yang memang menangani masalah pemberantasan narkotika yang tadi itu supply reduction-nya. Nah, mungkin saya mau menambahkan sedikit karena tertarik dengan penyampaian dari Mas Tunggal tadi soal anak muda remaja. Kami di BNN juga ada platform digital. Jadi ada platform digital yang memang ditujukan untuk anak muda, namanya Rean.id. Rean. Rumah Edukasi Anti Narkoba. Rean.id itu ditujukan untuk anak muda supaya bisa berkreasi. Betul. Jadi menunjukkan kreasinya dalam bentuk video, kemudian kreativitas lain, misalnya fotografi dan lain sebagainya yang bisa nanti diunggah di situ. Jadi ada platform khusus untuk anak remaja. Iya, seperti itu. Tapi itu memang salah satu program yang sangat menarik sekali. Itu bisa menumbuhkan semangat anak-anak muda, membuat mereka lebih kreatif, cerdas tentunya, daripada melihat kehidupan yang mungkin cara mereka untuk meluapkan, melampiaskan masa muda ya Bu ya. Betul, daripada tadi seperti yang disampaikan Mas Tunggal, curhatnya di medsos, mendingan membuat sesuatu yang kreatif, kemudian dikirim ke Rean.id. Nah, jadi buat sahabat Cakrawala, mungkin kalian di luar sana ingin berkreasi dengan membuat video Bu ya, kemudian fotografi, itu semua bentuk kreativitas, menulis misalnya, bisa dikirim ke situ. Bisa dikirim ke Rean Bu ya, Rean Rumah Edukasi Anti Narkoba, reanid.com. Rean.id. Oke, nah jadi sahabat Cakrawala bisa langsung cari tahu seperti apa. Jadi nanti kalian bisa unggah cerita kalian, foto-foto kalian yang menarik tentunya. Dan itu juga menjadi salah satu cara kita untuk berkreasi di masa muda kamu. Oke, baik sahabat Cakrawala, jangan kemana-mana. Tetap 89,2 FM masih bersama dengan Lisa dalam program Langinu Palu. Banyak harapan dalam masa depan. Jangan sampai kau sia-siakan hanya dengan kesenangan sementara. SMK Kristen Bala Keselamatan Palu menerima pendaftaran siswa dan siswi baru tahun ajaran 2020-2021 dengan kompetensi keahlian sebagai berikut. 1. Teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO, melatih siswa terampil menguasai motor bensin dan diesel dan terlatih untuk servis berbagai kendaraan. 2. Teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM, melatih siswa terampil menguasai berbagai jenis sepeda motor, baik manual, matic maupun sistem injeksi atau FI, dan terlatih untuk servis berbagai merek sepeda motor. 3. Rekayasa perangkat lunak atau RPL, melatih siswa terampil berbagai program aplikasi dalam komputer, menguasai internet dan animasi. 4.
Teknik komputer dan jaringan atau TKJ, melatih siswa menguasai jaringan dan wireless dan perakitan komputer. 5. Teknik instalasi tenaga listrik atau TITL, melatih siswa mampu menguasai instalasi penerangan, instalasi tenaga, dan instalasi kontrol mesin industri. 6. Bisnis konstruksi dan properti atau BKP, melatih siswa menguasai konstruksi bangunan dan perencanaan, serta mampu merancang bangunan anti gempa, mampu merancang pondasi sarang laba-laba untuk daerah berair atau berawa. SMK Kristen Bala Keselamatan Palu memiliki fasilitas sebagai berikut. 1. Memiliki gedung sendiri dan bertingkat. 2. Memiliki 7 laboratorium komputer, 4 laboratorium RPL, 2 laboratorium TKJ, dan 1 laboratorium BKP. 3. Memiliki ruang praktek mobil dan motor. 4. Memiliki tempat parkir memadai dan bertingkat. 5. Memiliki lapangan olahraga yang memadai. Untuk informasi pendaftaran, Anda dapat mengunjungi Sekolah Bala Keselamatan Palu beralamat di Jalan Towa nomor 80 Tatura Palu, telepon 0451 481 487 atau di 0451 484 447, fax 0451 484 447. Untuk pendaftaran online, Anda dapat mengunjungi sites.google.com/view/sbk Palu. Anda mau cepat kerja? Masuk di SMK PK Palu. SMK bisa, SMK hebat. Baik, sahabat Cakrawala, kembali lagi masih bersama dengan Lisa dalam program Langino Palu dan tentunya masih bersama dengan narasumber kita yang begitu luar biasa pada saat ini. Oke, kita tadi sudah banyak berbicara mengenai seperti apa itu narkoba, lalu program-program dari BNN sendiri. Saya ke Ibu Kabid Rehabilitasi nih. Ibu, apa yang harus dilakukan bila ada keluarga, kerabat gitu ya, atau tetangga sebagai penyalahguna narkoba? Kalau misalnya saya ada teman itu atau keluarga yang ini, paling pertama kita bisa menghubungi aparat desa yang ada di sekitar kita. Aparat desa. Karena misalnya aparat desa kita itu atau kader-kadernya kita, kader-kader BNN itu ada di lingkungan kita. Nah, misalnya kader penyuluh yang sudah dikuatkan oleh BNN. Jadi setelah itu misalnya palingan nanti para penyuluh itu atau petugas yang ada di sekitar kita itu mengarahkan untuk melaporkan diri ke IPWL. Nah, IPWL itu yang kalau mau gratis ya ke BNN. Ke BNN langsung. Ya. Okay. BNNP yang ada BNN yang ada di sekitarnya, misalnya BNN kota, kemudian kalau misalnya berada di kota Palu ya ke BNN kota atau ke BNN provinsi. Nah, itu ada klinik IPWL. Itu kalau ke IPWL kami rawat jalan itu gratis, Bu. Rawat jalan itu gratis? Ya gratis. Tapi IPWL Kemenkes itu ada di beberapa rumah sakit yang ada di sekitar kita ini, seperti Rumah Sakit Jiwa Madani. Rumah Sakit Madani itu menerima untuk dilakukan rawat jalan maupun rawat inap. Tapi di sana tidak gratis. Yang gratis itu yang mempunyai kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat itu atau bisa. PBI. Pembiayaan bantuan penerima bantuan iuran. Penerima bantuan iuran. Penerima bantuan iuran itu gratis itu. Tapi kalau dia askes biasa atau askes BPJS Mandiri, kemudian BPJS Ketenagakerjaan itu membayar. Yang komersial kan BPJS komersial. Nah, yang seperti PNS membayar. Tapi kalau yang mempunyai KIS atau PBI, itu gratis. Itu di Rumah Sakit Madani. Bisa rawat nginap dan rawat jalan. Bisa rawat inap, bisa rawat jalan. Terus rumah sakit lainnya yang menerima rawat jalan itu Rumah Sakit Undata Palu, kemudian Rumah Sakit Bayangkara,
Rumah Sakit Anutapura, Anutapura Anutapura. Palu, Iya. kemudian Rumah Sakit Bidokes Polidokes Polidokes. Bidokes, oke. ya, itu semuanya. Tapi bisa kita lakukan melaporkan diri karena dia sebagai IPW Kemenkes. Nah, cuma saya himbau karena kan masyarakat ini yang namakan yang banyak dia butuh gratis, sedangkan gratis belum tentu dia mau, apalagi kalau dia membayar. Iya, betul. Jadi olehnya klinik kami di BNN itu pelayanannya gratis. Pelayanannya gratis. Iya, pelayanan Jadi, gratis. Untuk rawat jalan. Rawat jalan. Nah, adapun untuk rawat inap itu ada beberapa balai yang dimiliki oleh BNN itu. Kalau yang ada di sekitar kita ini di Provinsi Sulawesi Tengah, di Pulau Sulawesi, adanya di Sulawesi Selatan. Oke. Balai Badoka namanya. Oke, Jadi ada juga di Kalimantan, di Kaltim sana Tanah Merah, kemudian di Jawa, Lido, kemudian di Kepri. Nah, jadi itu rawat nginapnya di sana itu gratis. Nah, cuma pengantaran ke sana atau biaya ke sana adalah ditanggung oleh keluarga. Nah, jadi kalau misalnya ini juga untuk menentukan apakah ini klien penyalahguna ini sudah harus dirawat nginap atau bagaimana, semua ada prosedurnya, Ibu. Jadi datang dulu melaporkan diri ke BNN sini atau di klinik kami, klinik Mosipa Kabelo, dilakukan asesmen. Di dalam melakukan asesmen nanti itu kita sudah bisa mengetahui kategori atau kondisi seberapa jauh, apakah dia ringan atau berat atau sedang. Di situ nanti kita melakukan suatu perencanaan atau planning untuk dilakukan apakah ini harus dirawat nginap atau rawat jalan. Kalau misalnya memang kondisinya yang sudah tidak bisa dirawat jalan, ya kita arahkan untuk dilakukan rawat nginap. Nah, itu tadi persyaratannya hanya KTP, kartu keluarga, kemudian pas foto nanti lebih jelasnya nanti kalau sudah ini ke klinik nanti diberikan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk dilakukan rawat inap. Tapi kalau rawat jalan itu cukup tanda pengenal dan kartu keluarga atau diantar oleh keluarga yang di bawah umur. Itu tadi kalau rawat jalan di setiap rumah sakit yang Ibu sebutkan tadi itu ya, disebut di rumah sakit. Oke. Kalau Ibu, mungkin Ibu mau sedikit menambahkan, Bu, bagaimana? Baik, terkait masalah penanganan, kalau misalnya ada yang keluarga atau kerabat kita yang memang sudah menjadi penyalahguna, seperti yang disampaikan, mungkin menambahkan saja bahwa silahkan datang laporkan ke klinik milik BNN. Nah, kami kalau di Sulawesi Tengah, BNNP Sulawesi Tengah punya dan sudah menguatkan sekitar 37 rumah sakit maupun puskesmas yang berada di seluruh penjuru Sulawesi Tengah. Oh, berarti kalau ke puskesmas juga bisa ya? Ada beberapa puskesmas yang sudah kita berikan penguatan untuk melayani rehabilitasi. Jadi 37 tersebut tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Silahkan misalnya sahabat Cakrawala kalau ada keluarga, kerabat, sahabat yang memang menjadi penyalahguna, silahkan datang melaporkan diri ke tempat atau rumah sakit maupun puskesmas milik pemerintah daerah. Jadi kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, rumah sakit tersebut dijadikan tempat rehabilitasi rawat jalan. Nah, seperti yang disampaikan itu bahwa semuanya biayanya gratis. Nah, kalau selanjutnya kan ada proses, begitu lapor diri tadi sudah disampaikan Kabid Rehab, pertama kali lapor diri akan dilakukan asesmen untuk mengetahui tingkat ketergantungan klien tersebut. Kalau memang dia harus menjalani rawat jalan, cukup akan dilayani di tempat tersebut, tempat dia melapor. Tapi kalau misalnya hasil asesmennya keluar rekomendasi dia harus rawat inap, itu berarti kita harus mengirim ke balai milik BNN. Paling dekat adalah di wilayah Sulawesi di Balai Rehabilitasi Badoka. Nah, itu juga semua itu di jalan gratis. apa ya, Bu? Di daerah Dayak, Sudiang. Sudiang, Makassar, paling dekat untuk wilayah Sulawesi. Ya, itu tadi semua gratis juga. Gratis. Sejauh ini sudah ada yang ke sana? Sudah banyak. Jadi tadi disampaikan bahwa
biaya untuk balai rehabilitasi milik BNN itu gratis. Nah, betul. yang tidak gratis adalah biaya pengantaran kliennya ke sana. Itu menjadi Pasti, tanggungan itu keluarga. keluarga. Dan Iya. alhamdulillah kalau kita di Kota Palu, Iya. Dinas Sosial Kota Palu itu membantu kita untuk Itu dia. memberangkatkan atau mengirim klien yang memang tentunya dengan kategori tidak mampu. Oke. Jadi ada Baik. bantuan biaya perjalanan dari Dinas Sosial yang memang sudah dianggarkan. Melalui kesempatan ini juga kami Oke, berterima kasih baik. kepada pemerintah daerah Kota Palu untuk dukungannya kepada BNN pelaksanaan rehabilitasi seperti itu, Mbak. Berarti kerjasama yang baik Bu ya, luar biasa dengan Dinas Sosial. Nah, saya mau sedikit begini Bu, bertanya sedikit, kan itu tadi kan kita melapor gitu ya. Kalau misalnya saya nih ya, terus saya melihat sesuatu yang tidak baik di pandangan saya, misal pengedar gitu ya. Kalau saya lapor, saya takut Bu, gitu. Itu bagaimana? Apakah saya kalau melapor ke BNN saya terlindungi? Pasti. Sebagai kan siapa tahu toh Bu, ih awas memang kau lapor saya ya, begitu Bu. Kalau saya lapor kau, tunggu bagianmu, begitu toh Bu. Jadi itu bagaimana itu Bu? Itu ada yang seperti itu? Tuh? Ada. Jadi terkait masalah ini kalau kita mau katakan inilah bentuk peran serta masyarakat sebenarnya yang kami harapkan dari seluruh masyarakat berpartisipasi karena di Undang-Undang 35 juga peran serta masyarakat itu memang penting. Di situ ada mulai pasal 103 sampai 108 disebutkan peran serta masyarakat. Salah satunya adalah mau melaporkan jika ada di sekitarnya yang memang diindikasikan terlibat masalah penyalahgunaan narkotika. Iya. Aduh, menakutkan jadi itu, tuh. ya. Jadi kalau masalah takut, kami menjamin setiap pelapor yang masuk itu identitasnya kami rahasiakan, tidak akan ketahuan sama yang siapapun. Dilaporkan itu ya. Pokoknya kita terlindungi Bu. Terlindungi. Ya. Nah, oleh jadi karena itu silahkan melaporkan segala bentuk penyalahgunaan narkotika di wilayah kita ya. Waduh. Nah, sahabat Cakrawala, jadi jangan takut untuk melaporkan ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kalian, wah ini kayaknya sudah tidak benar nih gitu ya, sebagai anak muda atau aparat pemerintah atau apapun masyarakat, kita perlu untuk mendukung program dari pemerintah tersebut. Jadi jangan takut untuk melapor Bu ya. Karena kita juga sebagai pelapor akan dilindungi dan juga tentunya ini akan menyelamatkan generasi bangsa. Betul. Wah, ini luar biasa nih. Pokoknya jangan sampai kita tidak melaporkan yang sudah kita tidak lihat sudah tidak bagus Bu ya, kita harus segera melaporkan. Nah Ibu, bagaimana caranya agar pengguna narkoba itu mau direhabilitasi? Kan biasanya tuh mungkin ada rasa takut, ada rasa minder. Nah itu supaya dia mau direhabilitasi itu bagaimana Bu? Jadi teknik yang kita lakukan namanya pendekatan interpersonal. Setelah melapor tadi itu ya? Setelah melapor supaya dia itu maksudnya kan konselor kami di situ ini sudah kan dilakukan peningkatan kemampuan, misalnya dalam hal ini pelatihan bagaimana mendekati. Jadi utama yang pokok kita lakukan itu adalah pendekatan secara interpersonal, maksudnya antara saya dengan si pengguna tadi itu saat dia bisa mempercayai saya. Oke. Nah, jadi dilakukan ini pendekatan secara interpersonal, membujuk dia atau memberikan ini trik-triknya itu ada pada konselor, ada pendampingnya ya, sampai dia benar-benar mau bahwa itu sebenarnya bukan sakit ya Bu ya? Iya. Itu sakit ya kalau narkoba disebut bukan ya? Sebenarnya itu termasuk penyakit kronis Bu. Itu kalau pengguna narkoba itu karena dia sudah merasa ketergantungan, kemudian yang betul adalah otak. Nah, jadi utama otak itu di belakang itu Bu, kalau macam seperti gangguan fungsi hati, gangguan ginjal, itu nanti bertahun-tahun atau nanti pada saat dia sudah ini baru kelihatan. Tapi yang paling pertama sasaran daripada narkoba itu adalah otak kita. Sedangkan otak kita adalah kayak seperti motor itu adalah kabilator. Kalau rusak kabilator, rusak motor tidak bisa jalan kan. Betul. Jadi contoh ini kasarnya itu Bu ya. Jadi dalam hal ini paling yang pertama diserang oleh narkoba itu adalah otak ya. Otak. Jadi mengganggu konsentrasi kita. Mengganggu konsentrasi, bukan cuma konsentrasi juga tuh Bu, pastinya masa depan kita juga ya. Iya. Masa depan suram. Masa depan suram. Nah, kalau Mas Tunggal sendiri bagaimana nih Mas Tunggal?
dengan apa yang disampaikan. Kalau misalnya anak-anak muda di luar sana tadi kan sudah disampaikan juga ya. Kalau misalnya dia nggak mau direhabilitasi itu seperti apa, bagaimana? Kalau Mas Tunggal sendiri dari jiwa anak mudanya itu bagaimana? Kalau saya sendiri sih kalau misalnya memang masih susah untuk bicara secara langsung, saya sih lebih mengarahkan ke silakan melapor ke call centernya kita. Nah, kita kan ada call center juga, Bu, ya? Ada call yang center. aktif Berarti 24 jam. aktif 24 jam. Itu Bisa di nomor berapa? 0811 0811 4511 4511 344. 344. Ini 1 kali 24 jam. Iya, atau mungkin bisa akses media sosialnya, ada Boleh. Instagram, Facebook, Twitter, Oke. YouTube, dan websitenya. Hmm. Kalau misalnya memang kan, kalau misalnya teman-teman Cakrawala buka media sosialnya, khususnya di Instagram, di situ BNN Provinsi Sulawesi Tengah update terus, hampir setiap saat kirim postingan. Jadi kalau misalnya nanti dirasa ada hal-hal yang menjanggal atau memang ingin tanya-tanya, silakan langsung DM adminnya, langsung ini nih. Langsung ditanggapi. Itu 1 kali 24 jam bisa. Iya, siap. Jadi pokoknya siapapun bisa di 0811 ini ya. Iya, ini mungkin lebih cepat ya kan kalau ya, telepon. kalau misalnya ini memang telepon langsung diterima. Iya. Langsung. Iya. Oke, call centernya ya. Pakai mic, Bu. Iya. Juga diarahkan seperti kemarin juga saya banyak yang diarahkan misalnya di hubung ini. Oh ya, ini nomornya ke rehabilitasi. Jadi si ini langsung menelpon saya. Oh ya Bu, nanti besok kita ketemuan janjian. Jadi buat janjian di kantor ya. Biasa juga kalau langsung, Bu anak saya sudah begini, keadaannya begini. Oh ya Bu, boleh bawa langsung saja ke UGD. Jadi kita arahkan sesuai dengan apa permintaan apa yang dilaporkan, gitu ya. Jadi langsung kita berikan tanggapan. Cuma kalau misalnya tidak terlalu emergensi, misalnya cuma mau lakukan lapor diri ya sesuai datang di jam kerja. Begitu. Tapi banyak sih Bu kemarin yang menelpon saya itu misalnya anaknya sudah sampai muntah-muntah, sampai itu dia overdosis mungkin. Mungkin sudah hiperdosis. Jadi saya arahkan saja ke pelayanan kesehatan yang terdekat untuk untuk dilakukan tindakan kedaruratan. Iya. Oke, berarti kita langsung telepon saja di call center 0811 4511 344, nanti akan diarahkan. Benar Bu ya? Akan diarahkan seperti apa dan bagaimana sesuai apa yang kita laporkan. Dan sedikit tambahan di situ untuk call center dia tidak hanya untuk melapor sih. Kalau misalnya memang kayak misalnya mahasiswa kan biasa mahasiswa atau pelajar yang butuh informasi terkait entah penelitian atau apa bisa hubungi di situ. Jadi nanti di adminnya akan mengarahkan sesuai dengan kebutuhan kliennya. Jadi kalau misalnya dia butuh untuk penyuluhan bahkan diarahkan ke bidang P2M. Kalau misalnya berhubung dengan kasus penangkapan atau pelaporan diberantas, atau kalau misalnya dia ingin direhabilitasi akan diarahkan ke bidang rehabilitasi. Oke, berarti nanti segala sesuatu informasi akan diberikan penjelasan di call center itu lebih jauh lagi. Oke, nah saya mau ke Ibu Kabak nih Bu, Kabak Umum. Bu, bagaimana bila penyalahguna narkoba itu tertangkap? Bagaimana tuh Bu? Baik, kalau untuk tertangkap kami memang ada bidang teknis pemberantasan. Nah, kalau tertangkap tentunya akan melalui proses hukum. Ya, itu biar proses hukum, kemudian tentunya penyidikan. Ada proses hukumnya. Nanti tinggal kita lihat seperti apa proses hukumnya yang tentunya akan ditindak tegas karena undang-undang kita kalau terkait dengan sindikat jaringan itu sangat tegas. Sangat tegas Undang-Undang 35 tahun 2009. Tapi sebaliknya humanis untuk para korban penyalahguna untuk diadakan atau digiring untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Kalau korban kan nggak dihukum. Kalau korban tidak dihukum. Dia hanya direhabilitasi, diobati jiwanya. Tapi kalau yang pengedar ya hukumannya tegas sesuai dengan Undang-Undang 35. Tinggal gini aja, hukumannya tegas. Jadi jangan coba-coba jadi pengedar. Nggak ada gunanya Bu ya, nggak ada untungnya ya. Mungkin juga faktor ekonomi atau apalah itu, tapi kalau bisa sih jangan. Masih ada banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Betul. Nah, kalau Ibu Kabit rehabilitasi nih Bu, ada nggak sih tantangan tersendiri Bu dengan pengguna narkoba itu, tantangannya sendiri di rehabilitasi? Ada nggak tantangannya? Kalau kendala-kendala yang kami dapatkan itu sangat-sangat banyak Bu. Misalnya, kalau misalnya pasiennya sudah datang melaporkan diri dengan kita, hari pertama
pertemuan pertama, kedua lancar-lancar saja. Oke, Karena kan dalam hal penanganan kita ini bukan cuma 1 kali 2 kali pertemuan, itu sampai pengawasannya itu sampai 6 sampai 1 tahun, 12 bulan. Iya. Tapi biasanya kliennya itu datang 4 kali saja dalam keadaan memang kondisinya kalau menurutnya dia sudah mulai ini apa-apa, tapi lama kelamaan biasanya juga banyak yang kita dapatkan bulan tahun ini dia datang melapor, tahunya tahun depannya ketangkap. Nah, ada banyak. Jadi kendala yang kami lakukan itu karena kita tahu bahwa pengguna narkoba itu adalah kebohongannya tingkat tinggi. Istilah dalam hal medis itu manipulasi. Nah, jadi dia mungkin apa yang dibilang dengan kita itu pada saat kita lakukan konseling, maksudnya ya yang biasa yang tidak sesuai dengan sebenarnya bohong-bohong juga ya. Kebohongan yang banyak disampaikan. Jadi dalam hal itu merupakan suatu kendala kita, ketidakjujuran, kemudian ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan. Kemudian ketiga itu yang sangat-sangat berat itu adalah alamat palsu. Wah, alamatnya misalnya KTP-nya Bu ya. Memang KTP-nya misalnya karena kita ini kan daerah di Palu ini kan banyak pendatang Bu. KTP-nya misalnya dari daerah Morowali. Alamatnya Jalan Gusti Ngurah Rai. Pada saat datang itu pas kita untuk melakukan kunjungan karena ada kita namanya home visit, bukan alamat itu, atau nomor HP-nya dia ganti lagi. Nah, jadi kan kalau misalnya 4 kali sudah datang atau baru 3 kali, kemudian minggu depannya tidak datang, minggu depannya lagi tidak datang, 3 minggu sudah tidak datang, sampai sudah 1 bulan. Jadi kita cari nomor yang bisa dihubungi. Nomor yang Anda tuju berada di luar jangkauan atau sudah diganti nomornya. Nah, jadi itu merupakan suatu kendala bagi kita. Jadi alamat pindah-pindah, kemudian atau memang misalnya karena ini anak-anak ini juga misalnya cari kerjanya di Palu setelah ini pindah lagi barangkali di daerah mana apa. Jadi itu yang merupakan suatu kendala sama kita. Alamat-alamat itu pindah-pindah alamat dan nomor kontak yang di ini. Saya ingin sampaikan sedikit Bu tentang tadi bagaimana bila penyalahguna tertangkap. Jadi kalau misalnya penyalahguna tertangkap itu kita datang melaporkan ke BNNP atau BNNK, itu dilakukan asesmen terpadu. Asesmen terpadu. Iya. Kita di sini ada tim asesmen terpadu yang terdiri dari ada tim medis, ada dan tim hukum. Tim medis itu fungsinya adalah untuk mengetahui keterkaitannya mengenai penggunaan narkoba. Bagaimana sejauh mana dia sudah menggunakan narkoba. Nah, misalnya pada saat tapi ini yang tertangkap yang dilakukan ini adalah misalnya bila positif tes urinnya. Yang positif tes urinnya pada saat tertangkap. Nah, itu dilakukan ini. Tapi kalau misal baru dilakukan juga tim hukum. Tim hukum itu melakukan suatu observasinya itu, interviewnya itu tentang barang kepemilikan, maksudnya barang bukti yang dimiliki ada berapa gram atau bila misalnya barang bukti dibawa SEMA surat edaran Mahkamah Agung itu dia berhak untuk mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan hasil asesmen tim medis tadi. Jadi tim medis dan tim hukum itu ya yang dari penyidik BNN sendiri, dari kejaksaan maupun dari Kemenkumham, pengadilan ya ada di Kemenkumham. Jadi ada 3, jadi 3 di tim hukum, di tim medis juga ada 2. Biasanya kita pakai dokter dengan psikolog. Itu ya untuk mengetahui tingkat atau kondisi pemakaian si klien itu, si penyalahguna. Nah, setelah itu direkomendasikan bila misalnya hasil TAT-nya itu mengarah ke lebih banyak mengarah kurir atau bandar, ya diproses secara hukum. Tapi kalau misalnya dia ditangkap itu tim asesmen medisnya menentukan bahwa dia harus direhab, ya kita rehab. Tapi bukan berarti kalau dia tertangkap itu dia punya barang bukti apa tidak direhab, tetap direhab sambil menjalankan itu proses hukum. Jadi berarti asesmen tetap dijalankan, seperti apapun itu hasilnya, proses hukum juga tetap dijalankan.
Oke, nah baik sahabat Cakrawala, jadi perbincangan kita begitu menarik sekali di pagi hari ini. Jadi buat sahabat Cakrawala semua yang lagi dengar, yang lagi nonton di radio YouTube Cakrawala tentunya jangan pernah takut untuk melaporkan seperti apa lingkungan kita, karena kita terlindungi dan juga tentunya akan ada banyak informasi-informasi juga yang akan diberikan kepada semua sahabat Cakrawala. Kalau ingin mengetahui ya Mas Tunggal ya, seperti apa dan bagaimana. Oke, baik sahabat Cakrawala, jangan kemana-mana, tetap 89,2 FM masih bersama dengan Lisa dalam program Langino Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Sugeng Supriyanto, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, menghimbau, mengajak kepada seluruh instansi pemerintah, swasta, BUMN, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, penggiat anti narkoba, dan seluruh komponen masyarakat di Sulawesi Tengah. Narkoba merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Indonesia sudah dalam kondisi darurat narkoba. Narkoba di Sulawesi Tengah sudah merambah ke seluruh pelosok-pelosok desa dan tanpa batas usia. Untuk itu, kami mengajak masyarakat Sulawesi Tengah untuk peduli terhadap permasalahan narkoba melalui pembangunan ketahanan keluarga. Sebagai basis pembentukan perilaku anti penyalahgunaan narkoba harus terus diperkuat dan dikembangkan. Pembangunan ketahanan keluarga harus terus diintensifkan melalui pendekatan pendidikan keluarga. Berdasarkan penelitian terbaru tahun 2019, Sulawesi Tengah berada di peringkat keempat untuk jumlah penyalahguna di Indonesia sebesar 52.341 jiwa. Mari bersama kita wujudkan Sulawesi Tengah yang bersih dari narkoba. Sulawesi Tengah bangkit, stop narkoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat, teman, keluarga yang terlanjur mengkonsumsi narkoba, mari kita selamatkan mereka dengan lapor diri ke IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor yang ada di rumah sakit daerah masing-masing, atau datang ke Klinik Pratama Musi Pakabelo, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Dewi Sartika nomor 49, Palu Selatan. Gratis dan tidak diproses hukum. Oke, baik sahabat Cakrawala, masih bersama dengan Lisa dalam program Langino Palu, dan ini adalah putaran terakhir saya menemani sahabat Cakrawala di edisi siar kita hari ini tentunya ya. Oke, nah sebelum kita akan mengakhiri perbincangan kita yang begitu banyak, saya juga dapat pelajaran banyak Bu dari pusat rehabilitasi. Ternyata saya kalau jadi pengguna saya perlu direhabilitasi dan saya nggak boleh takut untuk direhabilitasi begitu. Nah untuk yang terakhir nih Bu, kalau dari Ibu Kabid Umum sendiri, menurut Ibu ya, bagaimana caranya kita sebagai anak muda agar tidak terjerumus dalam narkoba? Untuk anak muda sahabat Cakrawala, tentunya menghindari narkoba itu harus dari diri sendiri. Dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang produktif yang tentunya bisa meningkatkan kreativitas kita. Saya pikir kalau mau menunjukkan jati diri, tunjukkanlah kreativitasmu. Yes, kalau mau menunjukkan jati diri, tunjukkan kreativitasmu gitu ya Bu ya. Jangan yang lain-lain. Ya, ada lagi Bu. Cukup. Ya, nah kalau dari himbauan BNN sendiri bagi pemerintah dan masyarakat terkait dengan masalah narkoba bagaimana? Baik, untuk masyarakat, kami berharap peran serta masyarakat tentunya sesuai dengan amanat undang-undang mau berperan serta untuk melaporkan jika ada kerabat keluarga ataupun sahabat yang menjadi penyalahguna, kemudian melaporkan jika ada indikasi jaringan ataupun sindikat di sekitarnya. Kemudian untuk pemerintah daerah kami menghimbau untuk benar-benar melaksanakan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. Dan harapan kita tentunya pemerintah kita pun dapat bekerja sama dengan baik, benar kok? Benar. Oke, nah sekarang saya ke Ibu Kabid Rehabilitasi. Kalau Ibu sendiri bagaimana Bu?
supaya anak muda kita jangan terjerumus dalam narkoba? Tadi seperti sudah disampaikan kepada Ibu Kabak Umum bahwa harus mempunyai dedikasi diri, yang harus mempunyai motivasi untuk hidup sehat. Motivasi untuk hidup sehat. Jadi olehnya saya himbau kepada anak-anakku sekalian, adik-adikku atau keluarga-keluarga, sekiranya bila ada ini yang sudah terjerumus dalam kasus narkoba, jangan takut datang melaporkan diri ke IPWL kami, IPWL BNNP yang ada di sekitar kita di sini. Betul. Kemudian pelayanannya gratis. Gratis. Ya, jadi dalam hal ini jangan takut untuk direhabilitasi. Betul sekali. Jangan takut untuk direhabilitasi karena itu kita pasti akan sembuh, Bu ya. Pasti. Tapi pulih. Tapi kalau misalnya sejauh ini di rehabilitasi sendiri, apakah ada pasiennya yang hari ini misalnya dia sudah pulih, tahu-tahu tahun depannya dia ada lagi gitu? Itu ada. Jadi pengguna narkoba itu, Bu ya, untuk pulihnya itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oke. Jadi dalam hal ini para orang tua atau keluarga penuh kesabaran. Ya. Karena mutlak ada namanya bisa terjadi kekambuhan, relapse. Jadi tergantung dari diri sendiri si pengguna tadi itu yang sudah mengikuti rehabilitasi, apakah dia mau terbebas. Karena dalam program rehabilitasi itu diajarkan tentang bagaimana cara menangkal atau menolak ajakan teman sebaya. Ada programnya pada saat mengikuti rehabilitasi. Jadi dia intinya tergantung dari individunya sendiri. Pada saat itu kalau misalnya karena dia 87% atau sampai 99% itu bisa terjadi kekambuhan. Kekambuhan ya. Iya. Jadi tergantung dari lingkungan di mana dia berada. Betul. Kembali ke keluarga, kembali kepada lingkungan masyarakat. Oke. Nah, jadi memang benar-benar pusat rehabilitasi ini tempat pembelajaran juga, begitu Bu ya? Itu kalau di sana tuh yang dilakukan apa Bu? Banyak macam kegiatan ya? Iya, jadi kalau misalnya dia rawat nginap itu Ibu, ada namanya detoksifikasi dulu, menghilangkan racun-racun dalam tubuh. Kemudian ada pembinaan, kemudian ada pendidikan tentang hidup sehat bagaimana, merubah karakter pengguna itu. Maksudnya yang maksudnya merubah karakternya itu misalnya selama dia mengkonsumsi atau dalam hal ini kebiasaannya nanti dia mau bangun ya bangun, tapi kalau dalam sudah mengikuti rehabilitasi rawat nginap itu ada ketentuan sendiri, misalnya jam 4 subuh sudah boleh bangun, yang beragama Islam mengikuti sholat tahajud. Kemudian ini mengikuti bimbingan rohani. Jadi tergantung dari ini. Jadi ada bimbingan rohani, ada bimbingan kepemimpinan. Jadi banyak macam-macam kegiatan yang dilakukan. Jadi kalau misalnya dia ada namanya vokasional juga Ibu ya. Kalau misalnya dia punya hobi, minatnya itu misalnya di musik, jadi kita arahkan ke musik. Kalau misalnya dia ada misalnya berjiwa seni seperti bikin mebel bisa jadi sesuai, karena dalam hal rehabilitasi itu ada penilaian tentang minat dan bakat klien. Pengguna jadi nanti disesuaikan dengan minat dan bakatnya. Jadi dia selama 6 bulan itu ada juga nanti namanya PSG, program Family Super Group. Jadi keluarganya dilibatkan untuk untuk mengatasi atau memberikan pendidikan kepada keluarga untuk bagaimana cara mengetahui tanda-tanda fisik maupun perilakunya, fisik dan psikisnya pada pengguna narkoba, untuk mengetahui. Jadi dia ada bimbingan kepada keluarga. Berarti orang tua keluarga juga dapat pelajaran tentunya. Iya, keluarga dapat pelajaran bahwa untuk mengetahui kalau dalam keadaan begini, ini anak saya ini. Mungkin itu yang bisa. Baik. Terus yang terakhir mungkin Ibu ada himbauan untuk pemerintah masyarakat? Jadi untuk kepada masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya, bila mana ada anak-anaknya atau keluarga, kerabat yang sudah terpapar dengan narkoba, janganlah takut untuk melakukan atau melaporkan diri ke
BNN atau IPWL yang ada di sekitar kita, baik IPWL Kemenkes maupun rumah sakit atau puskesmas yang telah dikuatkan oleh BNN. Mungkin itu yang bisa. Oke, nah jadi pokoknya Sahabat Cakrawala, seperti apapun laporan itu, seperti apapun keluhan-keluhan kamu, dapat kamu laporkan, dapat kamu sampaikan, dan pastinya kalian akan dapat banyak pelajaran di pusat rehabilitasi. Saya pikir pusat rehabilitasi itu tadinya menakutkan, ternyata tidak Bu ya. Ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan di sana. Nah, untuk Mas Tunggal nih gimana nih Mas Tunggal? Bagaimana kalau Mas Tunggal itu pasti media sosial gitu ya, supaya tidak terjerumus dalam narkoba gitu ya. Bagaimana? Kalau saya sih untuk himbauan kayaknya untuk merangkum semuanya, kayaknya untuk saya punya yang kayak kemarin itu. Jadi mungkin sahabat Cakrawala bisa mengikuti di rumah. Contohnya kayak gini. Gimana tuh? Mari kece, produktif, tanpa narkoba. Oke, mungkin kita sama-sama ya. bisa ikut ya. Oke, baiklah. Ini kayak harus atur posisi nih kayaknya nih. Oke, sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Kece, produktif, tanpa narkoba. Oke, sekali lagi. Ini harus lebih semangat Bu. Ayo, oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kece, produktif, tanpa narkoba. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan perbincangan kita pada saat ini dalam program Langino Palu bukan hanya lalu saja didengar, tetapi ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Dan juga tentunya sahabat Cakrawala, baik yang ada di Palu, di luar seputaran kota Palu, di daerah mana saja Anda mendapatkan siaran 89,2 FM. Jangan takut untuk melaporkan diri, untuk melaporkan apapun itu, dan pastinya sahabat-sahabat kita pasti akan membantu kita. Oke, dan akhirnya Sahabat Cakrawala, terima kasih untuk perhatian Anda. Dan dari kantor BNN langsung loh ini, Sahabat Cakrawala, dari kantor BNN langsung, saya Mas Tunggal, Ibu Mas Nawati, dan juga Ibu Haja Ruswati, dan juga segenap kru Radio Cakrawala mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa. Jangan sampai kau sia-siakan hanya dengan kesenangan sementara.